warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah, nomor peserta PPG 20150297594. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 2021 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat-sehat, Miss. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, kepada ketua kelasnya silahkan menyiapkan doa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di masa pandemi ini kita harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa protokol kesehatannya digunakan ya. Dilaksanakan memakai masker, jangan lupa cuci tangan ya. Setelah doa, Miss akan cek kehadiran kalian. Farel, Hadir, Miss. Aisyah, Hadir, Miss. Falisa, Hadir, Miss. Fayaza, Hadir, Miss. Hafuza. Hadir, Miss. Selanjutnya, minggu kemarin kita belajar tentang apa, Kak? Struktur dan fungsi organ ekskresi ya, Miss? Struktur dan fungsi organ ekskresi. Iya, betul sekali ya. Organ ekskresi yang kalian ketahui. Apa saja? Aku tahu, Miss. Apa? Kulit, Betul. hati, ginjal, sama paru-paru. Oh iya, betul. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak memiliki organ ekskresi tersebut? Miss. Silakan, Hafuza. Penumpukan sampah metabolisme dalam tubuh dan bisa menyebabkan kematian. Oh iya, betul sekali Kak Puja ya. Selanjutnya, bagaimana proses pembentukan urin pada manusia? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Miss. Oh iya, silakan Kak Sadira. Proses pembentukan urin pada manusia terjadi pada ginjal melalui tiga tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Betul sekali ya. Jadi ada filtrasi, reabsorpsi, dan terakhir augmentasi. Kali ini kita akan belajar tentang kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia bagian kedua ya. Kita lihat, simak baik-baik. Yaitu tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ngantri toilet umum. Ngapain mengantri di toilet umum? Tentunya buang air kecil. Ya, bagaimana kalau air urin tidak dibuang? Kira-kira baik atau tidak? Tidak, Miss. Tidak. Apa yang terjadi kalau seorang menahan buang air kecil? Bisa menyebabkan infeksi kemih, Miss. Betul. Bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Selain itu ada lagi, bisa menyebabkan batu ginjal ya. Kebayangkan kalau urin kalian tahan, lama-kelamaan urin yang mengandung urea itu akan mengkristal ya, membatu, sehingga akan menyumbat saluran kencing kalian ya, saluran pembuangan air seni ya. Oke. Lalu, apakah kalian pernah ketika ke toilet kalian buang air kecil, kalian perhatikan warna urin kalian? Pernah tidak? Pernah, Miss. Pernah. Kira-kira warna apa saja ya? Ayo jawab. Warna apa saja? Apa ya? Ada bening, ada kekuningan. Ada yang bening, ada warna kuning. Terus yang lain? Ya, itu aja yang saya tahu. Itu aja. Oke, kira-kira kalau warnanya kuning banget itu bagus apa enggak ya? Terus kalau warnanya bening itu bagus apa enggak? Nah, untuk tahu ya
itu baik atau tidak warna urin kalian itu, kita cari tahu ya nanti. Selanjutnya, setelah kalian belajar tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi manusia ini, kalian setelah menyimak penjelasan guru dapat mengidentifikasi minimal 4 kelainan yang terjadi pada sistem ekskresi. Lalu setelah melakukan percobaan sederhana mengenai uji warna urin, kalian dapat mendiagnosis kondisi kesehatan seseorang. Ya, yang ketiga, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, kalian dapat mengidentifikasi minimal 5 faktor yang mempengaruhi jumlah urin yang dikeluarkan. Nah, sekarang silahkan kalian lihat Google Classroom kalian, kemudian kalian nanti buka di pertemuan kedua sistem ekskresi ya. Jangan lupa nanti yang pertama kalian isi presensi online ya. Lalu yang kedua di sana ada LKPD dan yang ketiga ada evaluasi. Jadi nanti di akhir materi kita akan mengadakan evaluasi ya. Nah, dari pertemuan kali ini Miss akan menilai kalian dari 3 segi ya, yaitu segi pengetahuan kalian, segi keterampilan, dan segi sikap kalian ya. Untuk pengetahuan berarti nanti akan terlihat dari penjelasan atau pengisian LKPD. Kemudian keterampilannya adalah ketika kalian berdiskusi dengan teman kalian atau melaksanakan praktek. Lalu yang ketiga, sikap kalian ya, ketika berdiskusi apakah aktif atau pasif seperti itu ya. Itu menjadi penilaian. Yo ya, sekarang perhatikan diagram warna urin berikut ini. Nah, di sini ada diagram warna urin ya. Dia levelnya dari nilai 1 sampai nilai 6. Nilai 1 itu levelnya warnanya warna bening ya, sampai ke 6 itu warnanya sangat pekat sekali ya. Yuk kita saksikan video singkat ya. Simak baik-baik pernyataan dari Dr. Aus ini. Ya, terima kasih Anda masih di Dr. Aus. Kapan terakhir pipis? Nanya barusan aja tadi. Nah, pertanyaannya sederhana. Bila kalau pipis tuh perhatikan nggak warna dari air pipisnya, air kencing, air urin. Perhatikan. Malah kadang-kadang kalau sekarang tuh aku seneng banget di toilet umum loh ya, suka ada di pintunya, coba perhatikan warna Anda. Iya, betul banget. Sekarang banyak di bandara juga hampir sama ya. Nah, pemirsa tadi kenapa saya nanya seperti itu ke Winda ini? Kita ingin menyampaikan tentang bahwa dari tubuh kita yang keluar sesuatu, salah satunya adalah urin, ini bisa menandakan beberapa hal yang berkaitan dengan kesehatan lagi. Kita coba yang pertama dulu. Oh, jadi ini Ceritanya urin ceritanya. Dan ini warna-warni urin yang bisa ditemukan. Ini bukan di luar urin, sana. ini adalah warna yang mewakili. Oke. Ini penonton yang mana aja nih warnanya nih? Kuning. Ini? Wah, kuning, Bu. Yang ini. Oh, ibu yang ini, ibu. Ibu yang ini katanya. Ini? Ibu yang ujung. Ibu hijau. Ya. Itu mah warna favorit ibu. Ini warna urin ya. Baik ya, warna urin ternyata itu memiliki beragam warna. Bahkan di atas meja kami ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 warna yang mungkin secara pribadi tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat kita. Oh, ternyata warna urin banyak banget. Dan ternyata ini melambangkan sesuatu yang harus kita segera koreksi. Betul. Ada yang bisa segera dikoreksi, ada yang enggak. Yang pertama, ini warna Oke, ya itu tadi sedikit penjelasan dari Dr. Os bahwa warna urin itu ternyata bisa mendeteksi kesehatan dari seseorang ya. Oke, lanjut ya. Sekarang silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, nanti tampilan dari LKPD kalian seperti ini. Ya, di sini ada, silahkan kalian isi nama kelompok, nama anggotanya siapa saja. Kemudian di sini alat dan bahan. Kemarin kalian sudah disuruh Miss bawa alat dan bahannya ya. Silakan nanti disiapkan lagi alat dan bahannya untuk pengamatan. Nah, alat dan bahannya adalah gelas plastik, tabel warna urin, kemudian urin kalian masing-masing. Nah, kalian amati di sini ada diagram tabel urin ya. Nanti kalian amati warna urin kalian termasuk ke dalam level berapa. Ya, kalian tuliskan di tabel ini namanya siapa, misalkan namanya Hafuza, kamu tulis di sini Hafuza, nomor level
hidrasinya berapa pada level 1 atau sampai 6 ya, tergantung warna urin kalian yang kalian amati. Kemudian diagnosis atau diagnosa, kira-kira kenapa dehidrasi atau hidrasi ya, lalu penyebabnya kenapa bisa dehidrasi, seperti itu ya. Lalu nanti ada pertanyaannya silakan kalian isi secara berdiskusi ya Kak ya, kalian jawab secara berkelompok dengan cara diskusi. Nah, di kegiatan kedua ini, nah di sini juga kalian akan diarahkan untuk mengamati tabel ya. Kemudian tabel itu akan memecahkan masalah yang sudah Miss berikan pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kalian isi sesuai tabel di atas. Oke, bisa dipahami? Siap, bisa Miss. Alhamdulillah. paham, Miss. Oke. Nah, selanjutnya kalian Miss bagi ke dalam beberapa kelompok. Sudah tahu kelompoknya? Sudah Miss. Alhamdulillah ya, sudah tahu ya. Sekarang Miss akan undang kalian ke dalam breakout room. Kalian Miss bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan masuk sesuai dengan kelompoknya. Halo. Ya, halo. Yang saya sekarang aku atau kamu Jit? Kamu Kita kelas 8 apa? Granada. Oke, Oke, Lanjut. berapa? amati urin. Amati Hasil urin. pengamatan mahasiswa Huza Zaina Zian. Zaina Zian. Terakhir kali Oke. kalian normal kan ininya? Eh, sekitar 4 kayak. Dehidrasi kamu Zit? Itu termasuk apa, Pak? Coba Sini naikin lagi main deh. dehidrasi. Dengan dehidrasi ya. Kurang minum sih, cuman teh tadi pagi sama di sini panas. Dehidrasi. Dan suhu darah normal juga. Kamu sama ya Zai? Oke. Atau kamu beda? Sama aja. Warna oranye cerah dan volume yang banyak menunjukkan level hidrasi yang baik. Sedangkan warna oranye yang gelap atau keruh dan volume yang sedikit menunjukkan level hidrasi yang rendah di dalam tubuh. Iya, dan banyak atau sedikitnya air yang konsumsi. Jika seseorang beraktivitas ringan, maka urin berwarna kuning sampai kuning terang. Jika seseorang beraktivitas berat, maka urin berwarna kuning tua sampai spons kecoklatan. Jika dalam cuaca dingin, maka urin berjumlah banyak dan berwarna kuning. Jika dalam cuaca panas, maka urin berjumlah sedikit dan berwarna kuning. Jika konsumsi banyak air, maka urin berwarna bening sampai kuning terang. Jika dikonsumsi sedikit air, maka urin berwarna kuning tua. Bagaimana kalian dapat memprediksi status atau level hidrasi seorang melalui uji warna urin? Cara yang paling mudah dan akurat untuk mengetahui status. Ini masih kelihatan kan Jit? Ya, masih. Level Kelihatan hidrasi nggak? tubuh seseorang adalah warna dan volume urin saat hasil lalu Kelihatan. kemudian warna urin. Bagaimana kaitan antara dehidrasi dengan penyakit pada sistem hidrasi? Dapat menyebabkan penumpukan limbah dan pesan dalam tubuh serta menyumbat ginjal. Semua ini bisa melukai ginjal. Dehidrasi juga dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal dan infeksi saluran kemih yang mengakibatkan kerusakan ginjal jika tidak ditangani dengan cepat. Dan maka tubuh memperoleh air, tubuh harus masukkan air terutama dari air minum. Sumber masukan air terutama dari minum. Kedua, apa penyebab utama hilangnya air pada tubuh dalam kondisi normal? Keringat, bisa juga kering. Warnanya dari pengeluaran kulit. Bagaimana perubahan persentase pengeluaran air dari tubuh ketika seseorang berhidrasi? Udara cukup panas. Dalam kasus ini, organ apakah yang memang paling utama untuk pengeluaran? Oke.
gizi dan istirahat yang cukup. Oke. Persentase mengeluarkan pertukaran air dari tubuh ke Oke, udah selesai semua. Bentar, sini kamu Miss. masih kelihatan Jit? Enggak. Oke. Waktunya 5 menit lagi. Nanti yang presentasi aku ya. Yuk, ini. Lu apa? Nanti kalian Nadia. baca gitu. Yang Akila 4. Oh, 4. Ya, yang Nadia 1. Terus yang Akila diagnosanya dehidrasi. Oh, dehidrasi. Bukannya kita cuma baca yang itu doang, hasil urinnya. Apa semuanya dibaca? Iya. Penyebabnya Yang Ya, nanti kita lihat dehidrasi aja. penyebabnya karena urin diambil setelah dibaca. berolahraga, kurang minum, urinnya kurang minum. sama suhu udara panas. Ya, Jadi apa? yang normal cukup minum. Oke. Apa yang menyebabkan urin kekuningan? Warna kekuningan pada urin Sorry. Kekuningan pada urin dipengaruhi oleh adanya zat dasar warna empedu yang terlarut dalam urin. Terus semakin gelap warna kekuningan urin, makin gelap kekuningan. warna kekuningan urin, Oke, maka waktunya semakin selesai ya. gelap urin tersebut. Yuk kembali ke breakout ya. Oke, selesai. Ini balik ke break yang Main room. diminta tadi, Miss. Iya, ke main room. Oke. Oke, waktunya udah selesai. Silakan kalian kembali ke main room semuanya, ya. Yuk kita tinggalin breakoutnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semuanya sudah kembali lagi ya. Waktunya udah selesai untuk berdiskusi. Nah sekarang waktunya untuk presentasi. Yuk, siapa yang mau presentasi? Dipersilahkan. Miss. Ya, boleh. Silahkan di share screen-nya. Kelompok berapa disebutkan ya? Kelompok 1. Oke, silahkan. Kelompok 1. Kelompok 1 ya terdiri dari Farel, Valisa, Kaila, dan Sadira. Nah, hasil pengamatan urin saya itu berada di nomor 2. Diagnosanya normal, penyebab cukup minum dan beraktivitas ringan. Valisa juga 2, diagnosa normal, cukup minum dan suhu udara dingin. Kaila 3, dehidrasi ringan, terlalu banyak minum, terlalu banyak duduk dan kurang minum. Sadira nomor 2, diagnosa normal, penyebab cukup minum. Pertanyaan juga jawab pertanyaannya. Oke, sebentar. Oke, berarti tadi ada yang dehidrasi ya, Kak ya? Siapa tadi yang dehidrasi? Kaila. Kaila. Mana Kaila? Dehidrasi ringan. Dehidrasi ringan. Kak Kaila? Kenapa Kak Kaila kok bisa dehidrasi? Kebanyakan duduk terus kurang minum juga kayaknya. Kebanyakan duduk dan kurang minum. Oke, jadi untuk kedepannya mungkin harus bagaimana tuh Kak Kaila? Harus lebih banyak minum. Banyak minum, betul ya. Oke, boleh dilanjut Kak Farel. Pertanyaan apa yang menyebabkan warna urin kekuningan? Jelaskan. Warna kekuningan pada urin dipengaruhi oleh adanya zat warna empedu yang terlarut dalam urin. Semakin gelap warna kekuningan urin, maka semakin pekat urin tersebut.
Iya, betul. Nomor 2, jelaskan perbedaan urin dalam keadaan normal dan dehidrasi. Warna urin cerah dengan volume banyak menunjukkan level hidrasi yang baik normal. Sedangkan warna urin gelap atau keruh dengan volume sedikit menunjukkan level hidrasi yang rendah di dalam tubuh dehidrasi. Oke. 3. Ya, silakan. Sampai nomor 3. Bagaimana kalian dapat memprediksi warna urin seseorang bahwa dia sedang beraktivitas ringan atau berat dalam cuaca lingkungan dingin atau panas dan banyak atau sedikitnya air yang dikonsumsi? Jika seorang beraktivitas ringan, maka urin berwarna bening sampai kuning terang. Jika seorang beraktivitas berat, maka urin berwarna kuning tua sampai oranye kecoklatan. Jika dalam cuaca dingin, maka urin berjumlah banyak dan berwarna bening. Jika dalam cuaca panas, maka urin berjumlah sedikit dan berwarna kuning tua. Jika konsumsi banyak air, maka urin berwarna bening sampai kuning terang. Jika konsumsi air sedikit, maka warna urin berwarna kuning tua. Bagaimana kalian dapat? Sudah cukup, Kak. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Jadi betul ya. Jadi kalau misalkan kalian minum yang sedikit, otomatis urin yang dikeluarkan pun akan jumlahnya sedikit. Lalu warnanya pun akan menjadi pekat. Kira-kira menurut kalian baik nggak sih kalau kayak seperti itu? Nggak, Miss. Tidak baik. Nggak, Miss. Ya, kira-kira penyakit apa saja yang bisa disebabkan karena kurang minum? Ada yang tahu? Batu ginjal. Ya, bisa, boleh ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok siapa yang mau lagi? Kelompok berapa? Aku, Miss. Aku, silakan. Kelompok 2. Oke, good. Silakan Kak Hafuzah. Oh ya, jangan lupa dinyalakan kameranya semua. Sudah muncul. Kameranya jangan lupa di-on-kan lagi. Oke. Kelompok 2 terdiri dari saya, Hafuzah, Zaina, dan Zian. Di sini nomor level hidrasi pada tabel urin saya 1. Bisa dikatakan normal, diagnosa. Penyebabnya saya lumayan banyak minum dan suhu udara di sekitar rumah saya normal. Zaina nomor level hidrasi pada tabel urin 1, diagnosa normal. Banyak minum dan suhu udara di ruangannya juga cukup normal. Enggak normal. Ziad nomor level hidrasi pada tabel urin nomor 4. Diagnosa dehidrasi. Penyebabnya kurang minum dan suhu udara panas. Oke, lanjut tadi di pertanyaan nomor selanjutnya. Tadi nomor berapa? Nomor 4 ya? 4 ya, Miss? Ya, nomor 4. Oke, bagaimana kalian? Baca siapa? Ya udah, kamu aja. Oke. Bagaimana kalian dapat memprediksi status atau level hidrasi seseorang melalui uji warna urin? Cara yang paling mudah dan akurat untuk mengetahui status atau level hidrasi tubuh seseorang adalah dengan melihat warna dan volume urin saat buang air kecil, lalu menceknya dengan diagram warna urin. Oke. Ya, jadi kita biasanya kalau di tempat-tempat umum kan suka ada tuh ditempel diagram warna urin. Nah, mungkin sekarang kita bisa tuh ya terapkan itu di rumah kita. Tempelkan, kalian bisa print tabel diagram warna urin, tempelkan tuh di depan toilet kalian ya, atau di samping toilet kalian. Lalu nanti bisa ngecek tuh kira-kira hari ini warna urin saya apa ya. Lalu kalau dehidrasi apa yang harus saya lakukan gitu ya. Jadi mungkin itu bisa diterapkan untuk apa? Untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi kalian. Salah satunya adalah organ ginjal ya. Oke, silakan lanjut. 5. Bagaimana kaitan antara dehidrasi dengan penyakit pada sistem ekskresi? Dehidrasi dapat menyebabkan penumpukan limbah dan asam dalam tubuh serta menyumbat ginjal. Semua ini bisa melukai ginjal. Dehidrasi juga dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal dan infeksi saluran kemih yang mengakibatkan kerusakan ginjal
jika tidak ditangani dengan cepat. Iya ya, jadi yang tadi Miss bilang, kalian harus awas dan waspada ya terhadap penyakit yang mengganggu sistem organ ekskresi ya. Tuh. Kegiatan 2, identifikasi masalah. Perhatikan dengan cermat 2 tabel berikut. Oke, berdasarkan tabel, dari manakah tubuh terutama memperoleh air? Tubuh memperoleh sumber pemasukan air terutama dari minum. B. Apakah penyebab utama hilangnya air pada tubuh dalam kondisi normal? Sumber pengeluaran air utama yaitu berasal dari pengeluaran urin. Sumber utama pengeluaran air itu dari urin. Kenapa bisa dari urin? Berdasarkan apa? Oh ini ya Miss, yang 1500. Iya, 1500. Kira-kira yang paling banyak di situ berarti apa tuh? Urin. Lalu setiap hari kira-kira berapa literkah seseorang mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya? 2500. Iya, berarti 2500 ya. 2,5 liter setiap hari yang kalian keluarkan ya. Entah itu dari urin, keringat atau uap air ya. Oke. Terima kasih ya Puja. Bagus ya kelompok 2 ya. Silakan kelompok selanjutnya, siapa yang mau presentasi? Aku Miss. Oke, silakan Kak Aisyah. Yang lain sambil on kamera ya. Kita dari kelompok 3 Faiha, aku sama Nadia. Oke, silakan. Dia hasil pengamatannya tadi Akila level dehidrasi pada tabel urinnya 4. Diagnosanya dehidrasi. Penyebabnya tuh karena urin diambil setelah berolahraga, terus kurang minum sama suhu udaranya panas. Kalau Nadia nomor level hidrasi pada tabel urinnya 1, diagnosanya normal karena cukup minum dan beraktivitas ringan. Aiha juga nomor level hidrasinya 2, diagnosanya juga normal. Penyebabnya juga karena cukup minum dan beraktivitas ringan. Bagaimana perubahan persentase pengeluaran air di tubuh ketika seseorang beraktivitas pada suhu udara yang cukup panas? Dalam kasus ini, organ apakah yang memegang peran untuk mengeluarkan air dari tubuh? Persentase pengeluaran air dalam tubuh akan mengalami peningkatan pada persentase kulit, sedangkan persentase urin akan mengalami penurunan. Dalam kasus ini, organ utama yang berperan dalam mengeluarkan air dalam tubuh adalah kulit. Oke, betul. Yang D. Ya. Apakah yang sebaiknya kalian lakukan untuk menjaga tubuh agar tidak dehidrasi ketika melakukan banyak aktivitas dengan banyak minum air putih dan istirahat yang cukup? Terus, apakah persentase pengeluaran air dari tubuh juga berubah ketika seseorang berada di lingkungan yang cukup dingin udaranya? Ya, persentase pengeluaran air dari urin akan meningkat, sedangkan persentase pengeluaran air dari kulit akan menurun. Terus, dalam kasus ini, organ apakah yang memegang peran utama untuk mengeluarkan air dari tubuh? Dalam kasus ini, organ yang berperan adalah ginjal. Oke, jadi kalau misalkan udaranya panas, organ apa yang paling banyak mengeluarkan cairan? Kulit. Ya, keluar berupa apa? Berupa keringat. Lalu kalau udaranya dingin, kira-kira apa tuh yang paling banyak mengeluarkan cairan? Organ apa? Ginjal. Ya, berupa apa? Urin. Berupa urin. Ya, mungkin itu ya fenomenanya ya. Kalau udara dingin, otomatis urin akan dikeluarkan lebih banyak. Jadi di sini suhu mempengaruhi jumlah pengeluaran cairan dalam tubuh ya. Oke, dilanjut. Ya, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Yang pertama, ada banyaknya cairan yang diminum, terus jumlah garam yang harus dikeluarkan, stimulus saraf renalis dan pengeluaran glukosa, hormon antidiuretika atau ADH, terus iklim atau musim atau cuaca. Oke, ya betul sekali ya. Bagus untuk kelompok 3, terima kasih banyak, presentasinya sudah bagus ya. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya?
Saya Miss. Oke, Zayana, silakan Zayana. Aku pengen tanya kalau misalnya warna urin jemerah setelah makan buah naga itu berbahaya nggak sih, Miss? Iya, warna urin itu kan biasanya kuning ya, kuning, entah itu kuning agak ke bening, entah kuning pekat. Nah, tiba-tiba kalian menemukan warna urin kalian warna merah. Nah, bahaya nggak sih? Nah, di sini kasusnya Jayana adalah setelah memakan buah naga ya, Jayana ya? Iya, Miss. Ya, bisa saja ya. Ketika buah naga dimakan yang mengandung begitu banyak pewarna alami ya, karena pewarnanya itu tidak bisa diserap oleh tubuh, maka ketika difiltrasi ya, tidak bisa diserap. Nah, dia akan dikeluarkan keluar tubuh. Jadi warnanya tetap jadi mempengaruhi warna urin. Namun kalian tidak usah khawatir karena itu tidak berbahaya ya, karena itu adalah pewarna alami. Kecuali kalau kalian tidak makan buah atau makanan yang mengandung warna, tiba-tiba urin kalian berwarna merah. Nah, itu kalian harus khawatir ya. Jadi tidak apa-apa Jayana ya, selama kamu memakan buah naga ya, atau bahan makanan mengandung makanan yang alami, tapi ya jangan pewarna buatan ya. Begitu Kak Jayana. Oke, Miss, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Saya juga ingin bertanya, Miss. Silakan Kak Ziad. Di masa pandemi ini kan kita harus menjaga kesehatan. Lalu bagaimana kalau kita minum vitamin C setiap hari? Berbahaya atau tidak? Oke, bagus sekali ya, pertanyaan yang bagus. Ya, jadi di masa pandemi ini kadang banyak orang ya yang yang menjaga imunnya ya dengan cara mengkonsumsi vitamin C. Nah, vitamin C itu boleh saja dikonsumsi, tapi setiap hari boleh, tapi dengan dosis yang dianjurkan. Jangan sampai kalian meminum vitamin C secara berlebihan, karena vitamin C itu kalau dikonsumsi banyak atau berlebihan akan merusak ginjal kalian ya, akan membuat kerja ginjal kalian berat ya, otomatis ginjal kalian nanti lama-kelamaan tidak bisa berfungsi secara normal. Jadi gitu. Boleh asal tidak banyak-banyak, sesuai anjuran saja gitu ya Kak Ziad. Oke, Miss. Oke. Ya, selanjutnya, dari pembelajaran kita hari ini, kesimpulan apa yang bisa didapatkan? Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, warna urin dapat menentukan kondisi kesehatan seseorang dari status atau level dehidrasi. Oke. Yang kedua, sumber utama pemasukan air dalam tubuh berasal dari banyaknya cairan yang diminum. Betul. Ada lagi? Kemudian faktor yang mempengaruhi jumlah urin diantaranya cairan yang diminum, jumlah garam yang harus dikeluarkan, stimulus saraf renalis dan pengeluaran glukosa, hormon antidiuretika, dan iklim musim atau cuaca. Iya, betul sekali ya. Jadi itu salah satu kesimpulan yang didapatkan hari ini ya. Jadi kita dapat mengetahui kesehatan tubuh kita melalui satu, mengecek status level urin. Kedua, sumber utama dari banyaknya cairan itu yang cairan yang dikeluarkan itu berasal dari banyaknya jumlah air yang kita minum ya. Cairan itu bisa dikeluarkan melalui keringat, bisa dikeluarkan melalui urin ya, atau uap air ya. Bagus sekali untuk hari ini, terima kasih banyak. Kalian paham tidak dengan materi yang Miss sampaikan hari ini? Paham Miss, saya jadi sadar akan pentingnya banyak minum air putih agar tidak dehidrasi dan tidak akan menahan pipis lagi. Oke, berarti sudah paham semua ya. Selanjutnya dari presentasi dari awal tadi kita diskusi, mengisi soal, kemudian presentasi, Miss nilai ya untuk kelompok terbaik ya, yaitu pada kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2, pertahankan keaktifannya, pertahankan kekompakannya ya, tetap semangat. Oke.
Selanjutnya, Miss akan adakan evaluasi. Ya, silahkan kalian buka kuisisnya. Siap? Mulai. Oke, alhamdulillah selesai. Kita lihat ya perolehannya. Perolehan pertama diraih oleh Kak Farel, yang kedua oleh Kak Falisa, dan yang ketiga adalah Kak Hafuza. Yes, selamat. Selanjutnya di penghujung pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya jika kita menutup dengan doa ya. Kepada Kak Farel, silahkan ditutup dengan doa. Belum mengakhiri pelajaran, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak semuanya, kakak-kakak terhebat. Di masa pandemi ini jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, sering mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak ya. Akhirul kalam, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Love you all. Makasih, Mi. Ya, makasih. Yes. Makasih, Mi. Waalaikumsalam. Izin live ya, Miss. Ya, terima kasih Kak Assalamualaikum. Fauza. Waalaikumsalam.